Pasar dan Megawati 10-10. Kedudukan kembali menjadi imbang. Dan Salas yang terus diincar oleh setiap tim yang menghadapi Pertamina juga sekarang terus membaik. Masih bisa digagalkan. Tapi Irina Voronkova ya dengan begitu cerdik tadi. Tidak dipukul keras. Bola di flashing. Dan gagal untuk bisa diangkat oleh Medioku. Ya, satu keputusan yang sangat cermat dari Irina untuk bisa menghindari blok sekaligus menempatkan bola di luar jangkauan dari Medi. Jadi poin kemenangan yang berhasil didapatkan oleh Pertamina Enduro dengan kemenangan 25-23 di set yang keempat. Dan hasil ini membuat Pertamina Enduro berhasil untuk bisa memenangkan laga dengan skor 3-1 sekaligus memberikan kekalahan perdana untuk Ponska Plus Pupuk Indonesia di babak Final Four. Satu kemenangan yang juga dibalas dengan kemenangan yang tidak mudah didapatkan oleh Pertamina Enduro, dan hasil ini membuat Pertamina Enduro berhasil menjadi juara di putaran pertama babak Final Four Proliga 2026 berkat kemenangan 3-1 menghadapi Ponska Plus Pupuk Indonesia. Bikin geger voli Indonesia. Siapa sangka pelatih ternama dunia, Marcelo Abondanza, ikut notis dan beri komentar cerdas dan mantap kayak gini soal hasil tim Mega Jakarta Pertamina Enduro lawan Petrokimia Ponska Plus hari ini. Di sisi lain, pemain Petro, Medioku, akui jujur begini soal hasil laga hari ini, sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kemenangan dramatis yang diraih Jakarta Pertamina Enduro atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan Final Four Proliga 2026 tak hanya mengguncang peta persaingan, tetapi juga menarik perhatian pengamat dan pelatih kelas dunia. Kali ini, sorotan datang dari pelatih top internasional asal Italia, Marcelo Abondanza. Sosok yang dikenal luas dengan pendekatan taktis dan analisis tajam ini memberikan pandangan berbeda, bukan sekedar pujian, tetapi juga evaluasi mendalam terhadap permainan tim, khususnya performa Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam pernyataan imajinatifnya, Abondanza mengaku mengikuti pertandingan tersebut dengan sudut pandang yang lebih teknis. Ia menilai kemenangan Jakarta Pertamina Enduro bukan hanya soal individu, tetapi tentang bagaimana sistem permainan mulai terbentuk dengan lebih matang. Saya melihat pertandingan itu bukan hanya soal siapa mencetak poin terbanyak, tapi bagaimana sebuah tim membangun sistem yang efektif. Jakarta Pertamina Enduro menunjukkan perkembangan yang sangat menarik dalam hal organisasi permainan, ujar Abondanza. Namun berbeda dari kebanyakan komentar yang hanya menyoroti sisi gemilang, Abondanza justru menggarisbawahi bahwa performa Megawati kali ini mencerminkan evolusi sebagai pemain, bukan sekedar dominasi. Megawati tidak lagi bermain hanya sebagai finisher, dia mulai bermain sebagai bagian dari sistem. Itu perubahan besar. Dia membaca permainan, memilih momen, dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar memukul bola keras, jelasnya. Menurutnya, transformasi ini menjadi kunci utama mengapa JPE mampu menumbangkan tim sekuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ia melihat bahwa Megawati kini lebih efisien dan cerdas dalam mengambil keputusan. Banyak pemain hebat bergantung pada kekuatan, tapi pemain kelas dunia adalah mereka yang tahu kapan tidak perlu menggunakan kekuatan. Megawati mulai menunjukkan itu, tambahnya. Tak hanya membahas Megawati, Abondanza juga menyoroti peran penting tandem barunya, Irina Voronkova. Ia menyebut kehadiran Voronkova bukan sekedar pelengkap, melainkan elemen yang mengubah struktur permainan tim secara signifikan. Dengan Irina di lapangan, keseimbangan tim menjadi jauh lebih baik. Ia memberikan stabilitas terutama dalam transisi permainan. Ini membuat Megawati tidak lagi menjadi satu-satunya fokus lawan, ungkapnya.
Namun ia juga memberikan catatan menarik bahwa keberhasilan duet ini bukan hanya karena kualitas individu, melainkan bagaimana keduanya mampu saling melengkapi dalam sistem tim. Ini bukan tentang dua pemain hebat bermain bersama. Ini tentang dua pemain yang memahami peran masing-masing. Itu yang saya lihat dari Megawati dan Irina, tegas Abbondanza. Pelatih yang pernah menangani berbagai klub elit Eropa itu juga menilai bahwa kemenangan ini bisa menjadi titik balik bagi Jakarta Pertamina Enduro. Tetapi ia mengingatkan bahwa tantangan sebenarnya justru baru dimulai. Satu kemenangan besar bisa memberi kepercayaan diri, tapi juga bisa menjadi jebakan jika tim merasa sudah cukup baik. Mereka harus terus berkembang. Menariknya, Abbondanza juga memberikan sudut pandang berbeda terkait masa depan Megawati. Ia tidak secara langsung mendorong sang pemain kembali ke liga tertentu, melainkan menekankan pentingnya memilih lingkungan yang tepat untuk perkembangan karirnya. Bagi saya, bukan soal kembali ke Korea atau tetap di Indonesia. Pertanyaannya adalah di mana Megawati bisa terus berkembang. Itu yang paling penting, ujarnya. Ia menambahkan bahwa pada fase karir seperti sekarang, Megawati membutuhkan tantangan yang tepat. Bukan sekedar kompetisi, tetapi juga sistem pelatihan dan lingkungan yang mendukung evolusinya sebagai pemain. Dia sudah membuktikan bisa menjadi bintang. Sekarang tantangannya adalah menjadi pemain yang lebih lengkap. Itu hanya bisa terjadi jika dia berada di lingkungan yang tepat. Lanjutnya, Abbondanza bahkan menyebut bahwa potensi Megawati masih belum sepenuhnya tergali, meskipun ia sudah mencapai banyak hal. Menurut saya dia belum mencapai puncaknya, masih ada ruang besar untuk berkembang, terutama dalam aspek taktis dan konsistensi, katanya. Di akhir pernyataannya, Abbondanza memberikan penilaian yang cukup dalam, bahwa Megawati kini berada di titik penting dalam karirnya. Ini momen krusial bagi Megawati. Keputusan yang dia ambil dalam 1 atau 2 tahun ke depan akan menentukan apakah dia hanya dikenal sebagai pemain hebat atau benar-benar menjadi legenda, tutupnya. Pandangan dari Marcelo Abbondanza ini memberikan perspektif berbeda, lebih tajam, lebih kritis, namun tetap mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki Megawati Hangestri Pertiwi. Kini publik tidak hanya melihat Megawati sebagai bintang yang bersinar di lapangan, tetapi juga sebagai pemain yang sedang dalam proses evolusi menuju level yang lebih tinggi. Menurut kamu, apakah Megawati sudah mencapai puncak performanya atau justru masih dalam proses menuju level terbaiknya? Sementara itu di sisi lain, kekalahan yang dialami Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dari Jakarta Pertamina Enduro dalam laga panas Final Four Proliga 2026 masih menyisakan bara emosi di dalam tim. Salah satu yang secara terbuka menyuarakan kekecewaan adalah pemain andalan Gresik, Medi Yoku. Dalam pernyataan imajinatif yang penuh tekanan dan emosi, ia mengaku tidak bisa menerima hasil tersebut, terlebih mengingat timnya datang dengan status pemuncak klasemen. Kami datang ke pertandingan ini dengan target menang, bukan sekedar bermain. Jadi jujur saja, saya tidak bisa menerima kekalahan ini dengan mudah, ujar Medi Yoku dengan nada tegas. Menurutnya, hasil ini terasa sangat menyakitkan karena Gresik Petrokimia sebelumnya tampil begitu dominan di seri pembuka. 2 kemenangan telak tanpa kehilangan 1 set membuat kepercayaan diri tim berada di level tertinggi. Di Surabaya, kami menunjukkan siapa kami sebenarnya, tapi di pertandingan ini, kami seperti kehilangan identitas itu. Itu yang paling membuat saya kecewa, lanjutnya. Medi menilai bahwa kekalahan tersebut bukan hanya soal kekuatan lawan, tetapi juga karena timnya gagal menjaga konsistensi permainan yang selama ini menjadi keunggulan utama. Kami tidak bermain seperti biasanya, banyak kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, terutama di momen penting. Itu membuat lawan lebih mudah mengambil alih pertandingan, ungkapnya. Ia juga menyoroti aspek mental tim yang dinilai belum cukup kuat dalam menghadapi tekanan, terutama ketika Jakarta Pertamina Enduro mulai menemukan ritme permainan mereka. Ketika mereka mulai bangkit, kami tidak punya respons yang cukup baik. Seharusnya kami bisa lebih tenang, tapi justru terburu-buru dan kehilangan fokus, katanya. Meski begitu, Medi tidak menutup mata terhadap kualitas lawan, khususnya performa luar biasa dari Megawati Hangestri Pertiwi yang kembali menjadi pusat perhatian. Namun, alih-alih sekedar memuji, ia justru menegaskan bahwa timnya seharusnya bisa mengantisipasi permainan Megawati dengan lebih baik. Kita semua tahu kualitas Megawati, dia pemain besar, tapi itu bukan alasan.
kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi dia, dan seharusnya kami bisa melakukan pekerjaan lebih baik dalam meredam serangannya, tegas Mehdi. Ia juga menyinggung peran pemain asing JPE, Irina Voronkova, yang dinilai turut memberikan dampak besar dalam pertandingan tersebut. Bukan hanya Megawati, mereka juga punya Irina yang sangat berpengalaman. Kombinasi mereka memang menyulitkan, tapi sekali lagi kami seharusnya bisa menemukan solusi, tambahnya. Mehdi bahkan secara blak-blakan menyebut bahwa kekalahan ini lebih disebabkan oleh kesalahan timnya sendiri daripada kehebatan lawan semata. Kalau saya jujur, kami kalah karena kesalahan kami sendiri. Lawan memang bermain bagus, tapi kami memberikan terlalu banyak poin mudah. Itu yang tidak boleh terjadi di level seperti ini, ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar ekspektasi yang dimiliki Mehdi terhadap timnya. Ia menegaskan bahwa Gresik Petrokimia tidak datang ke Final Four hanya untuk bersaing, tetapi untuk menjadi juara. Kami tidak datang ke sini untuk jadi penonton di final. Target kami jelas, dan kekalahan ini membuat kami harus bekerja 2 kali lebih keras untuk kembali ke jalur yang benar, katanya. Lebih lanjut, Mehdi memastikan bahwa timnya tidak akan larut dalam kekecewaan. Ia berjanji Gresik Petrokimia akan bangkit dan menunjukkan reaksi di pertandingan berikutnya. Kami masih punya kesempatan, dan kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kekalahan ini harus jadi pelajaran, bukan alasan untuk menyerah, tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa persaingan di Final Four masih sangat terbuka, dan setiap tim memiliki peluang yang sama untuk lolos ke Grand Final. Ini belum selesai, kami akan kembali lebih kuat, dan kami akan membuktikan bahwa kami masih layak berada di puncak, ucap Mehdi penuh keyakinan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kondisi fisik Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan serius di tengah wacana kembalinya ia ke Liga Voli Korea musim 2026-2027. Di balik harapan besar publik untuk melihat Megatron kembali bersinar di negeri ginseng, terselip satu persoalan krusial yang tak bisa diabaikan. Cedera lutut yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa waktu lalu, kabar sempat beredar bahwa Megawati memilih menolak peluang comeback ke Liga Voli Korea. Keputusan tersebut disebut-sebut tak lepas dari kondisi lututnya yang belum sepenuhnya pulih. Cedera yang dialami di penghujung musim 2024-2025 bersama Red Sparks menjadi faktor utama yang membuatnya harus berpikir ulang. Namun, situasi mulai berubah pada akhir pekan lalu. Momen kedatangan Yem Hyesen ke Indonesia untuk menyaksikan langsung aksi Megawati di Proliga 2026 ternyata membawa pengaruh besar. Pertemuan keduanya kembali membuka peluang yang sebelumnya sempat tertutup. Dalam pernyataan Yem Hyesen, Megawati kini menunjukkan sinyal positif untuk kembali berkarir di Liga Voli Korea musim depan. Bahkan, ada satu catatan penting yang menjadi syarat utama. Megawati dalam pernyataan Yem Hyesen mau kembali beraksi di Liga Voli Korea musim depan. Catatannya, pevoli berjuluk Megatron itu harus bermain bersama Yem Hyesen. Pernyataan tersebut langsung memantik optimisme baru, sekaligus menambah dinamika menarik dalam perjalanan karir Megawati. Namun di balik peluang itu, persoalan utama tetap belum terselesaikan. Masalah terbesar saat ini terletak pada cedera lutut yang dialami Megawati sejak akhir musim Liga Voli Korea 2024-2025. Cedera tersebut bukanlah masalah ringan, apalagi mengingat peran vitalnya sebagai andalan di setiap tim yang ia bela. Situasi menjadi semakin rumit karena proses pemulihan yang dijalani sebelumnya tidak berjalan maksimal. Padatnya jadwal pertandingan membuat Megawati tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar fokus pada penyembuhan. Saat itu, ia harus berpindah dari satu agenda ke agenda lain, mulai dari kompetisi klub hingga membela tim nasional. Ritme yang padat ini tentu berdampak pada kondisi fisiknya yang belum mendapatkan waktu istirahat ideal. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Seberapa besar peluang Megawati untuk benar-benar kembali melantai di Liga Voli Korea? Di satu sisi, niat untuk comeback sudah mulai terlihat. Bahkan Megawati disebut siap kembali meramaikan kompetisi musim 2026-2027.
Namun di sisi lain, waktu yang dimiliki untuk memastikan pemulihan total justru sangat terbatas. Megawati dilaporkan mau untuk bermain di Liga Voli Korea 2026-2027, asal cedera pulih. Kalimat tersebut menjadi kunci dari seluruh kemungkinan yang ada. Artinya, keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada kondisi fisik sang pemain. Setelah Proliga 2026 berakhir pada akhir April nanti, Megawati memang akan memiliki sedikit waktu untuk fokus pada pemulihan. Namun, masa tenang itu tampaknya tidak akan berlangsung lama. Sejumlah agenda besar sudah menanti, terutama di level internasional. Timnas Voli Putri Indonesia dijadwalkan menghadapi berbagai ajang penting di kejuaraan voli Asia. Dengan status Megawati sebagai pemain utama, hampir mustahil namanya tidak masuk dalam skuad. Hal ini tentu menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab besar untuk membela negara. Di sisi lain, ia juga harus memikirkan kondisi tubuhnya demi karir jangka panjang. Sementara itu, Liga Voli Korea musim baru dijadwalkan mulai bergulir pada Oktober mendatang. Jika dihitung, waktu yang tersedia untuk pemulihan benar-benar tidak panjang. Rentang waktu tersebut menjadi krusial, karena Megawati dituntut untuk bisa mengembalikan kondisi lututnya hingga benar-benar pulih 100% sebelum kembali bersaing di level tinggi. Dengan segala situasi yang ada, keputusan Megawati ke depan jelas tidak akan mudah. Ia harus menimbang antara ambisi, peluang, dan kondisi fisik yang dimilikinya saat ini. Apakah ia akan mengambil resiko untuk kembali ke Liga Voli Korea demi melanjutkan karir internasionalnya? Atau justru memilih fokus pada pemulihan dan menjaga performa di jangka panjang? Yang pasti, apapun keputusannya nanti akan menjadi perhatian besar publik voli Indonesia. Menurut kamu, apakah Megawati Hangestri Pertiwi sebaiknya tetap memaksakan comeback ke Liga Voli Korea musim depan, atau lebih baik fokus memulihkan cedera terlebih dahulu? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dinamika bursa transfer Liga Voli Korea kembali memanas. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian datang dari sahabat dekat Megawati Hangestri Pertiwi, yakni Jung Hoyong, yang kini resmi menyandang status free agent atau FA untuk musim 2025-2026. Status ini langsung menempatkan Jung sebagai salah satu nama paling panas di pasar transfer. Penampilan impresifnya dalam beberapa musim terakhir membuat banyak klub papan atas tak ragu untuk mulai melirik dan memasukkannya ke dalam daftar incaran utama. Bursa transfer pemain bebas Liga Voli Korea sendiri resmi dibuka pada tanggal 8 waktu setempat, hanya berselang 3 hari setelah partai final musim 2025-2026 berakhir. Waktu yang singkat, namun cukup untuk langsung memanaskan persaingan antar klub dalam berburu pemain berkualitas. Dalam periode ini, para pemain yang berstatus free agent memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi secara langsung dengan klub-klub peminat. Proses tersebut akan berlangsung selama 2 pekan, menjadi momen penting bagi pemain maupun tim untuk menemukan kecocokan terbaik. Federasi Voli Korea atau Korea Volleyball Federation atau KOVO mengumumkan bahwa terdapat total 20 pemain yang masuk dalam daftar free agent musim ini. Menariknya, mulai musim ini diberlakukan aturan baru yang cukup signifikan. Hak negosiasi prioritas yang sebelumnya dimiliki klub asal kini telah dihapuskan. Artinya, para pemain bebas menentukan pilihan sejak awal, tanpa harus menunggu atau terikat dengan klub sebelumnya. Regulasi ini membuat persaingan semakin terbuka dan dinamis. Di antara nama-nama yang ada, Jung Hoyong menjadi sosok yang paling mencuri perhatian. Selain dikenal sebagai pemain berkualitas, ia juga memiliki kedekatan emosional dengan Megawati saat keduanya sama-sama memperkuat Red Sparks. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, Jung telah menunjukkan perkembangan pesat sejak menjalani debutnya pada musim 2019-2020. Ia tumbuh menjadi middle blocker andalan yang hampir tak tergantikan dalam skuad. Di bawah arahan pelatih Ko Hee-jin, kemampuan Jung berkembang signifikan. Sang pelatih yang juga memiliki latar belakang sebagai middle blocker, dikenal memberikan porsi latihan yang intensif dan fokus pada aspek teknis, terutama dalam memperkuat lini pertahanan. Hasilnya pun terlihat jelas. Jung menjelma menjadi pilar penting tim, bahkan mampu membentuk duet solid bersama Park Eun-jin di lini tengah.
Performa gemilangnya semakin terlihat ketika Red Sparks melaju hingga partai final dan menghadapi Pink Spiders dengan Megawati menjadi ujung tombak serangan. Dalam momen tersebut, kontribusi Jung di sektor pertahanan menjadi salah satu kunci penting permainan. Tak hanya bersinar di level klub, penampilan konsistennya juga mengantarkan Jung Ho-young mendapatkan panggilan ke tim nasional voli putri Korea Selatan untuk tampil di ajang bergengsi VNL 2025. Media Korea bahkan tak ragu menyebutnya sebagai salah satu prospek terbaik di bursa transfer musim ini. Jung Ho-young, seorang middle blocker untuk Cheong Kwangjang, dianggap sebagai prospek terbaik di pasar ini. Jung Ho-young yang bergabung sebagai pilihan pertama secara keseluruhan di musim 2019-2020, tulis media Korea, dikutip dari Naver. Secara statistik, performa Jung juga cukup impresif. Ia mencatatkan 290 poin dengan rata-rata 0,667 blok per set, menempatkannya di peringkat keempat dalam 27 pertandingan sebelum harus menepi akibat cedera musim ini. Meski sempat mengalami cedera jari di akhir musim, konsistensinya tetap terjaga. Ia tercatat mampu tampil dalam lebih dari 30 pertandingan selama 3 musim berturut-turut, sebuah bukti daya tahan dan stabilitas performanya. Dengan usia yang masih muda, serta performa yang terus meningkat, tidak mengherankan jika banyak klub mulai bergerak untuk mendapatkan tanda tangannya. Salah satu tim yang paling serius dalam perburuan ini adalah Hyundai Hillstate. Klub tersebut dilaporkan sangat tertarik untuk mendatangkan Jung, terutama setelah memiliki fleksibilitas dalam batas gaji usai pensiunnya Yang Hyojin. Kondisi ini membuka ruang bagi mereka untuk memperkuat posisi middle blocker dengan sosok seperti Jung. Meski demikian, Hyundai Hillstate juga masih melakukan kalkulasi matang. Mereka dikabarkan mempertimbangkan untuk mempertahankan pemain kunci seperti Kim Da-in dan Kim Yen-gyong sebelum mengambil keputusan final terkait komposisi tim musim depan. Dengan segala dinamika yang terjadi, masa depan Jung Ho-young menjadi salah satu cerita paling menarik untuk diikuti di bursa transfer kali ini. Apakah ia akan memilih tantangan baru di klub lain atau justru tetap melanjutkan perjalanan bersama tim lamanya? Dan yang tak kalah menarik, bagaimana pengaruh perpindahan ini terhadap peluang reuni dengan Megawati Hangestri Pertiwi di masa depan? Menurut kamu, klub mana yang paling cocok untuk Jung Ho-young jika melihat performa dan potensinya saat ini? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.